Adegan yang terlukis di Alkitab, perintah Tuhan kepada Adam, menyentuh dan juga mengharukan, meski hanya antara Tuhan dan manusia. Hubungan antara mereka begitu intim hingga kita merasa heran dan juga kaku. Kasih Tuhan melimpah diberikan ke manusia, dilingkupi kasih-Nya, manusia tanpa dosa dan tiada yang mengikat. Hidup bahagia di mata Tuhan, Tuhan jagai manusia di bawah sayap-sayapnya. Semua perbuatan, ucapan manusia menyatu dengan Tuhan, tak terpisah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali di Saat Teduh Pagi Klasis Jakarta Kalimantan. Untuk memulai renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sadari bukan karena kehebatan kemampuan kami, maka kami boleh ada hingga pada saat ini. Bapa Surgawi, saat ini Tuhan kami rindu untuk disegarkan melalui firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami dengarkan boleh kami pakai ke dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus Tuhan mengajari kami, memampukan kami untuk kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi bahan renungan kita di pagi hari ini dari kitab Keluaran pasal 1 ayat 19, demikian firman Tuhan. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Renungan kita pagi hari ini mengingatkan kita tentang bagaimana keberanian bidan-bidan Ibrani yang menentang perintah Firaun untuk membunuh bayi laki-laki Ibrani. Dalam bahan kita, dalam renungan kita lihat konteks yang terjadi pada saat itu adalah bagaimana saat itu bangsa Israel sedang berada di Mesir, dan jumlah mereka semakin hari semakin banyak, dan Firaun sebagai raja Mesir yang baru merasa terancam dengan banyaknya orang Ibrani, dan Firaun mulai khawatir ketika mereka akan bergabung dengan musuh-musuh Mesir jika terjadi perang. Untuk mengurangi jumlah mereka, maka Raja Firaun membuat planning, melakukan perencanaan di mana Firaun memerintahkan agar setiap bayi laki-laki Ibrani yang lahir harus dibunuh. Namun dalam renungan kita tadi bahwa dikatakan bagaimana peran kiprah, peran penting bidan-bidan yang bernama Sifa dan Pua ini menyelamatkan bayi-bayi Ibrani dengan menolak perintah Firaun untuk tidak membunuh bayi laki-laki Ibrani yang baru lahir saat itu. Jadi kita lihat bahwa bagaimana kehadiran Sifa dan Pua ini adalah contoh keberanian dan keteguhan iman dalam menghadapi ketidakadilan. Dalam konteks kehidupan kita mungkin tidak menghadapi situasi sekeras yang dialami oleh bidan-bidan tersebut. Namun aku, kamu, dan kita semua tetap dihadapkan pada pilihan-pilihan yang menantang, di mana kita harus memilih antara
mengikuti prinsip kebenaran atau mengambil jalan yang lebih mudah. Meskipun itu dalam renungan kita, bagaimana kehadiran bidan-bidan Ibrani mempunyai kesempatan juga untuk memilih tunduk pada perintah raja yang kejam saat itu. Namun mereka memilih untuk tidak mengorbankan nilai-nilai moral dan kebenaran yang mereka pegang. Mereka tahu bahwa tindakan mereka itu ada resikonya, tetapi mereka lebih memilih untuk tidak melakukannya karena mereka taat setia kepada perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin yang menjadi pelajaran bagi kita dalam renungan kita di pagi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana keberanian untuk berdiri pada kebenaran. Dalam kehidupan kita, tentu seringkali kita dihadapkan pada keputusan untuk mengikuti arus atau memilih untuk tetap pada prinsip kebenaran. Meskipun itu tidak populer atau penuh tantangan. Misalnya, di tempat kerja kita mungkin dihadapkan pada godaan untuk melakukan hal yang tidak etis demi keuntungan pribadi atau kenyamanan, atau dalam hubungan sosial kita mungkin merasa tertekan untuk mengikuti pendapat banyak orang meski itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, meskipun itu bertentangan dengan nilai-nilai yang kita percayai. Tetapi seperti bidan-bidan Sifa dan Pua, kita dipanggil untuk berani berdiri di atas kebenaran meskipun harus ada risiko yang kita hadapi. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan selalu memampukan kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Yang kedua adalah menjaga integritas di tengah tekanan situasi yang kita alami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat tadi dalam bacaan renungan kita bahwa bagaimana bidan-bidan itu memilih untuk menjaga integritas mereka. Artinya situasi itu tidak mengaburkan integritas mereka. Meskipun ada tekanan dari luar yang begitu sangat besar, meskipun banyak risiko yang begitu besar harus mereka hadapi, demikian juga dalam kehidupan kita, bahwa kita juga sering mengalami tekanan, baik dari lingkungan sekitar, baik dari teman-teman, baik dari keluarga maupun atasan dalam pekerjaan kita. Tekanan ini mungkin membuat kita ragu untuk mempertahankan prinsip yang benar. Namun, seperti yang kita lihat dalam kisah renungan kita, bagaimana Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada orang-orang yang memilih untuk setia kepadanya. Dalam situasi sulit, kita harus tetap meminta hikmat kepada Tuhan agar kita semakin dikuatkan dan tetap teguh pada kebenaran dan tetap menjaga integritas kita. Artinya bukan karena banyaknya godaan membuat integritas kita, jati diri kita hilang, tetapi tetap kita menunjukkan siapa kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan poin yang ketiga adalah menyadari peran kecil yang berdampak besar. Bidan-bidan Ibrani mungkin dianggap tidak penting pada pandangan dunia pada saat itu. Namun tindakan mereka sangat besar dampaknya bagi sejarah keselamatan di tengah-tengah bangsa Israel. Mungkin dalam kehidupan kita, kita juga sering melakukan berbagai hal-hal seperti melakukan kebaikan, mungkin itu kita rasa tidak ada dampak atau gunanya. Tetapi bagaimana itu selalu diperhitungkan Tuhan atas setiap kebaikan yang kita lakukan. Mungkin kita juga merasa kecil atau tidak berarti. Kita mungkin tidak memiliki posisi atau pengaruh yang besar. Namun setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan keutuhan dan kebenaran, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, tentu memberikan dampak yang besar. Artinya jangan berhenti untuk tetap melakukan kebaikan, tetaplah lakukan kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, tentu itu berdampak besar sehingga termulia nama Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh bidan-bidan seperti Sifa dan Pua,
Kita diajak untuk menyadari bahwa setiap tindakan yang kita lakukan dengan setia tentu pasti membuahkan hasil ending yang manis untuk kebaikan dan juga termulia nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah sejauh ini kita telah hidup di dalam kebenaran, menegakkan keadilan? Apakah kita berani untuk memilih kebenaran meskipun ada tekanan atau risiko? Apakah kita berkomitmen untuk menjaga integritas kita dalam pekerjaan, hubungan, dan kehidupan sehari-hari? Tentu ini adalah sebuah pilihan bagi kita. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu perlengkapi kita di situasi yang begitu tampaknya sulit atau tidak menguntungkan. Tetapi tetaplah lakukan kebaikan, tetaplah jadikan hidup kita menjadi berkat dengan mengikuti perintah-perintah Tuhan, dan Tuhan memakai kita untuk melakukan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Kiranya firman ini menguatkan kita dan Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk renungan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya menguatkan kami, memberkati kami, agar kami semakin dikuatkan Tuhan untuk tetap mampu menegakkan keadilan, kebenaran, dan juga hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan ajari kami, memberikan kami hikmat, Roh Kudus Tuhan memampukan kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk semua jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Balikpapan dan juga Pos PI Penajam. Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan, dan semakin diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Apapun yang menjadi setiap pekerjaan mereka, biarlah Tuhan berkarya, Tuhan menambah-nambahkan hikmat, kebijaksanaan, dan juga berkat bagi mereka, sehingga mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan dan tetap melakukan kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan Tuhan, pendeta, vikaris, pertua diaken, dan semua pengurus kategorial. Tuhan juga tetap memperlengkapi setiap para hamba Tuhan, agar mereka tetap semangat untuk melayani Tuhan dan semakin dipakai Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa untuk melakukan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan mereka juga semakin bersatu hati untuk mewujudkan misi Allah di tengah-tengah GBKP Runggun Balikpapan dan juga Pos PI Penajam. Terima kasih Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Kami percaya Tuhan bekerja dalam setiap aspek kehidupan kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ketika kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke tangan pengasihan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.